Dan ini baru semua nih, ini baru. Coba kasih lihat bang, yang mana yang baru? Ini baru nih. Berarti di Subako enggak ya? Ini beda dengan berliannya si Barbie. Saya sebenarnya dari awal bulan Maret justru lebih suka di lockdown. Karena semua negara yang telah melockdown di pertama kali sekarang sudah hampir normal. Selandia Baru, Italia lah yang paling parah. Akhirnya di lockdown total dan setiap orang yang keluar rumah masuk penjara langsung. Ya itulah. Kalau saya memang dari bulan Maret hidup saya udah begini. Satu, ini semua penuh. Ya, ini. Ya. Kuping ditutup dengan kapas. Oke. Ya, saya tidak pakai lagi sapu tangan. Celana saya penuh dengan potongan tisu. Jadi kalau saya usap mata itu pakai tisu langsung buang. Ya. Dan ini selalu kemana-mana pun selalu gini-gini. Ya kita nggak tahu mana yang berhasil, tapi itulah standar yang kita lihat dari protokol kesehatan gitu, ya. Habis berapa ini? Bang? Kenapa? Habis berapa botol atau butuh berapa banyak? Oh banyak banget karena di rumah itu tiap hari dokumen berbox-box datang, ya. Dokumen dari klien. Karena saya kan kerja di rumah sekarang banyak kan, saya harus semprot, ya. Terus kiriman makanan harus semprot, apapun harus semprot. Jadi memang sangat memakan biaya besar. Tapi itu demi kesehatan. Bapak mungkin ada masukan ke pemerintah pada saat Kenapa? Ada masukan ke pemerintah pada saat PSBB nanti diberlakukan lagi? Kalau saya tetap menganut prinsip sanksinya harus lebih keras. Saya tidak setuju orang yang tidak memakai masker hanya disuruh dansa-dansa, disuruh bersihin got. Itu tidak akan membuat orang jerah. Di Singapura yang tidak memakai masker $300 dan itu tidak ada polusi, tidak ada permen, langsung kena $300. Kalau Indonesia kira-kira sanksinya apa sih yang cocok, Om? Ya, saya kalau saya dulu lebih suka bahwa kalau benar-benar melanggar protokol kesehatan, kasih wewenang kepada kepolisian untuk menahan. Tapi kalau masker, bikin seperti Singapura. Tidak pakai masker, $3 juta. Tapi kan perekonomian juga sulit, Bang. Ya, semakin lama seperti ini, semakin perekonomian akan lama-lama juga sulit. Mendingan keras di awal, tapi cepat selesai. Dan saran saya yang paling utama juga adalah, Belum selesai. di Cina sudah dipamerkan 2 vaksin, sudah dipamerkan di pameran dagang. Saya selalu menyarankan kepada pemerintah agar pengusaha lokal dikasih izin impor sambil menunggu proyek vaksinasi dengan Bio Farma. Biarkan masyarakat yang memilih apakah dia membeli nanti dari importir atau tidak. Tapi kalau di Cina sudah dipamerkan, biarkan pengusaha Indonesia mengimpor, menjualnya ke rakyat, toh tidak membebani rakyat. Kalau rakyat ada yang mau nunggu proyeknya Bio Farma Januari atau Februari, ya silahkan gitu loh. Ya, jadi di Cina sudah dipasarkan. Wuhan yang sudah sumber daripada corona sudah total normal. Terkait itu semua, kan ada kabar juga soal apa katanya makhluk itu seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Itu hanya gosip. Justru dengan pandemi ini kasus-kasus internasional bisnis datangnya ke saya. Ini semua, tanya semua pengacara yang paling laku siapa. Waktu krisis seperti tahun 98 saya kaya raya. Sekarang mungkin hanya satu pengacara di dunia ini 4 TV show sebagai host 4 TV show, 4 stasiun TV. Ya, jadi itu tidak benar bangkrut. Memang ratusan apartemen saya itu kurang bisa disewakan, IPL-nya tinggi, tapi itu kan nggak masalah. Bila saya semua sukses di Bali, karena Instagram saya hebat. Sekarang ini orang
tidak bisa keluar negeri, akhirnya ke Bali. Oke, berarti apartemen yang di Jakarta sudah tidak ada bang, sudah dijual semua. Apaan? Baru satu dari ratusan, baru satu yang dijual. Oh, Apartemen bentuknya Casa apa? Grande dijual, dulu saya beli 5 miliar, saya jual 3,5 miliar, rugi 1,5 miliar. Tapi apartemen ratusan lain masih dikelola oleh anak-anak saya, akan saya kasih itu untuk anak saya. Berarti cuma satu ya bang ya? Cuma satu berarti yang bukan saya banyak jual. ya bang? Hah? Bukan banyak ya? Hah? Bukan banyak yang dijual ya? Cuma satu, tapi kalau laku dijual, saya mau jual. Oh. Ya, tapi enggak. Cuma satu yang dijual. Tapi sepanjang pandemi ini ada barang yang dijual, terpaksa dijual nggak sih Bang Hotman? Selain apartemen. Lu kalau datang ke kamar mandi gua, ya, percaya atau tidak, saking menumpuk uang dari klien kadang-kadang, ini sekretaris gua jadi saksi, ya. Bisa-bisa sekeliling bak mandi uang semua. Gara-gara akan dari klien, kan nggak mungkin kita jemur di luar kan uangnya, jemur di bak mandi terus disemprot, Oh, ya. Jadi, dan ini baru semua nih, ini baru. coba kasih lihat Bang, yang mana yang baru? Ini baru nih. Berarti di Subakot ada ya? Ini beda dengan berliannya si Barbie. Kalau ini asli. Berapa karat Bang? Yang ini 9. Total semuanya 30 karat, lebih 33. Totally harga Bang? 100 sampai berapa M tuh Bang? Nggak tahu, tebak sendiri aja. Ya, oke? Jadi Selama corona ini bukan malah banyak rezeki ya. waktu krisis kemarin, Ah, waktu krisis mendatang tahun 98, saya disebut Raja Pailit. Semua perkara bisnis saya pegang. Tanya Prabowo Subianto, saya lah pengacara dia. Tanya semua konglomerat, tanya keluarga Sinarmas. Sekarang ini kasus asuransi apa? Jiwasraya, 3 perkara terbesarnya reksadana aku yang pegang. MNC jaga jarak. Aset Management aku pengacaranya. Mereka tersangka korporasi. Maybank Aset Management aku pengacaranya. Sinarmas Aset Management aku pengacaranya. Hampir semua perkara bisnis datang ke saya. Jadi tidak ada yang bangkrut, malah makin kaya. Jadi hoax ya Bang? Karena berat sewanya itu ya bang? Ya dijual Atau gimana? karena memang Bukan karena BU Bang? udah lama dijual, dari dulu mau dijual tapi nggak laku-laku. Karena apartemen udah kebanyakan. Kebanyakan apartemen jadi dijual gitu. Iya, memang rencananya dulu itu untuk diperjualbelikan. Oh, Investasi. Baru satu, udah laku Bang? baru 2 minggu lalu Casa Grande beli 5M, jual 3,5M, rugi 1,5M. Itu pun beli tahun 2014. Kalau yang paling untung, Anda boleh tanya ke SCBD. Anda tanya manajemen Agung Sedayu. Di sana saya punya office space hampir 20 lantai. Ya. Hampir 20 lantai. Itu yang paling untung. Karena hampir semua tersewa. Gak percaya tanya ke sana, SCBD District 8. Di sana juga banyak apartemen saya, antara lain di situ kan mau dibangun hotel paling mewah Langham. 1 unit apartemen 35 miliar. Tapi itu tetap tidak membuat saya tidak kerja keras. Setiap hari saya jam 3 bangun, sudah kerja. Setiap sore TV show, tapi saya selalu disiplin. Jam 9 saya udah tidur, nggak seperti suami-suami kalian masih di karaoke.